Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, rahayu, rahayu, rahayu. Salam kebajikan untuk kita semua. Salam jumpa pemirsa, para sahabat subscriber. Jumpa kembali dan saat ini saya sudah berada di makam Imogiri. Sini ada makam atau pesarian Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Mari kita saksikan bersama. Namun sebelum kita mengikuti atau menyaksikan, jangan lupa like, subscribe, dan lonceng, komentar juga. Terima kasih. Makam Imogiri atau pesarian Imogiri atau Kadinaten Direjo Imogiri merupakan komplek pemakaman yang berlokasi di Desa Girerejo dan Wukirsari, Kecamatan Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemakaman ini dianggap suci dan keramat karena yang dimakamkan di sini merupakan raja-raja dan keluarga raja dari Kesultanan Mataram. Makam Imogiri merupakan salah satu tempat tujuan wisata religi di Bantul. Makam ini dibangun pada tahun 1632 oleh Sultan Mataram III atau Prabu Sultan Agung Hanyokrokusumo yang merupakan keturunan dari Panembahan Senopati Raja Mataram I, atau Sultan Agung Hanyokrokusumo adalah cucu dari Panembahan Senopati. Makam ini terletak di atas perbukitan yang juga masih bisa dengan pegunungan sir. Nah, sahabat subscriber, ini adalah area makam Sri Susunan Pakubuwono ke-10. Nah, kita lihat ya. Ini kami bersama rombongan dari kerabat Surakarta Diningrat, tidak melalui tangga ya, tapi kita melalui jalan yang menuju lokasi dekat pemakaman. Dari belakang yang kita masuk. Berikutnya ini adalah makam Sri Susuhunan Pakubuwono VI. Nah, kita atau kami rombongan itu nanti kumpul di sini ya. Kita berangkat dari area makam Sri Susunan Pakubuwono VI dan kita masih menunggu beberapa rombongan yang sedang siap-siap menuju ke sini. Dan insya Allah kita sebentar lagi berangkat menuju atau naik ke area pemakaman Kanjeng Sultan Agung Hanyokrokusumo. Sahabat subscriber, bismillahirrahmanirrahim. Kami sedang siap-siap dan sebentar lagi kita akan berangkat jalan kaki bersama dengan rombongan menuju ke makam Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berada di atas bukit. Dan nanti mohon maaf kami tidak bisa mengambil gambar begitu masuk ke pintu gerbang makam Sultan Agung Hanyokrokusumo. Namun insya Allah semoga nanti gambar-gambar kami bisa mewakili area makam Raja-Raja Mataram di Imogiri, Bantul, Yogyakarta.
Sebelum memasuki area pemakaman, terdapat gapura Supit Urang, yaitu pendopo, di mana kalau sebelah kanan itu mewakili Keraton Surakarta Hadiningrat, sebelah kiri itu mewakili Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat. Termasuk para peziarah itu juga berganti pakaian Jawa itu di daerah Supit Urang ini. Bagi yang ingin berpakaian Jawa atau beskap ala Surakarta Hadiningrat itu di sebelah kanan gerbang. Kalau yang ingin pakai pakaian Jawa ciri khas Yogyakarta Hadiningrat itu sebelah kiri. Di Supit Urang ini adalah tempat juru kunci dan ada 4 tempayan suci atau gentong besar. Dan perlu diketahui bersama para sahabat subscriber, area makam raja-raja ini dibagi menjadi 3 daerah, yaitu Astana Kasultanan Agung, wilayah makam Raja-Raja Surakarta, dan wilayah makam Raja-Raja Ngayogyakarta atau Ngayogyakarta. Astana Kasultanan Agung itu di dalamnya ada dimakamkan Sultan Agung Sri Ratu Batang, Amangkurat Amral, dan Amangkurat Mas. Sebelum memasuki makam Sultan Agung terdapat 3 gapura yang melambangkan 3 tahapan hidup manusia, yaitu alam rahim, alam duniawi, dan alam kubur. Gerbang pertama bercorak bangunan Hindu yang terbuat dari susunan batu bata merah tanpa semen dengan bentuk candi bentar dan diberi nama Gapura Supit Urang. Di bagian dalam gerbang pertama terdapat 2 buah paseban yang berada di sisi barat dan sisi timur gerbang yang tadi sudah saya sampaikan ya. Kalau yang sebelah kanan ya itu tempat mewakili Surakarta Hadiningrat, yang sebelah kiri mewakili Yogyakarta Hadiningrat. Wilayah makam Raja-Raja Surakarta. Wilayah makam Raja Surakarta Hadiningrat dibagi menjadi 4 hastana, dan di sini dimakamkan raja-raja dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat, yaitu Pakubuwonan atau Pakubuwanan. Di situ dimakamkan Sri Susunan Pakubuwono I, Amangkurat IV, Sri Susunan Pakubuwono II. Kemudian Kasuwargan Surakarta. Di situ dimakamkan Sri Susunan Pakubuwono III, Sri Susunan Pakubuwono IV, dan Sri Susunan Pakubuwono VI. Kaping Sangang Surakarta. Ya, di dalamnya dimakamkan Sri Susunan Pakubuwono VI, Sri Susunan Pakubuwono VII, Sri Susunan Pakubuwono VIII, Sri Susunan Pakubuwono ke-9. Kemudian Giri Mulyo Surakarta. Di situ dimakamkan Sri Susunan Pakubuwono X, Sri Susunan Pakubuwono XI, dan Sri Susunan Pakubuwono XII. Ya. Kemudian wilayah makam Raja-Raja Ngayogyakarta. Itu ada 3 hastana, dan di sini dimakamkan raja-raja dari Kasultanan Yogyakarta Hadiningrat. Pertama adalah Kasuwargan Yogyakarta. Itu pertama makam Sri Sultan Hamengkubuwono I, kedua Sri Sultan Hamengkubuwono III. Kemudian kedua di Besiaran. Itu terdapat makam Sri Sultan Hamengkubuwono IV, Sri Sultan Hamengkubuwono V, dan Sri Sultan Hamengkubuwono VI. Kemudian yang ketiga Saptorenggo. Di situ dimakamkan Sri Sultan Hamengkubuwono VII, Sri Sultan Hamengkubuwono VIII, dan Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nah, baik, sahabat server, kita akan memasuki makam Sultan Agung Hanyokrokusumo.
kita akan lihat-lihat area pemakaman ya, dan ini adalah tangga di mana anak tangga di pemakaman Imogiri ini berjumlah 409 anak tangga. Ya, itu menghubungkan dari pemukiman dengan makam. Ini tingginya atau kemiringannya sekitar 45 derajat. Menurut mitos yang dipercaya oleh sebagian masyarakat, jika pengunjung berhasil menghitung jumlah anak tangga dengan benar, maka semua keinginannya akan terkabul. Sebagian anak tangga memiliki arti tertentu, yaitu anak tangga dari pemukiman menuju daerah dekat masjid berjumlah 32 anak tangga. Jumlah anak tangga ini melambangkan bahwa makam Imogiri dibangun pada tahun 1632. Anak tangga dari daerah dekat masjid menuju pekarangan masjid berjumlah 13 anak tangga. Jumlah anak tangga ini melambangkan bahwa Sultan Agung diangkat sebagai Raja Mataram pada tahun 1613. Anak tangga dari pekarangan masjid menuju tangga terpanjang berjumlah 45 anak tangga. Jumlah anak tangga ini melambangkan bahwa Sultan Agung wafat pada tahun 1645. Anak tangga terpanjang berjumlah 346 anak tangga. Jumlah anak tangga ini melambangkan bahwa makam Imogiri dibangun selama 346 tahun. Anak tangga di sekitar kolam berjumlah 9 anak tangga. Jumlah anak tangga ini melambangkan Wali Songo ya. Ini tadi, atau kita lihat bersama, tadi ada kolam-kolam ya di kanan kiri. Yang menarik tadi di makam Sultan Agung Hanyokrokusumo di atas, ini ada pengkhianat ya, pengkhianat yang menyebabkan kemudian Mataram kalah dari VOC ya. Jadi ceritanya begini. Pada saat Kerajaan Mataram ingin menguasai Jayakarta atau Batavia, ada seorang pengkhianat yang bernama Tumenggung Endranata memberitahukan kepada Belanda bahwa Kerajaan Mataram ingin menguasai Jayakarta dan memberitahukan keberadaan lumbung-lumbung pangan prajurit Kerajaan Mataram. Mengetahui pengkhianat tersebut, Tumenggung Endranata ditangkap dan dipenggal kepalanya. Jasadnya dibagi menjadi 3 bagian dan dikubur di areal pemakaman Imogiri secara terpisah, yaitu kepalanya dikubur di tengah-tengah gapura Supit Urang. Jadi kita nginjek-nginjek ya. Jadi kalau setiap kali ada pengunjung atau peziarah datang itu menginjak ya. Kalau di gapura pertama di Supit Urang itu ada terletak kepalanya Tumenggung Endranata. Kemudian yang kedua, badan dikubur di bawah tangga dekat gapura Supit Urang. Anak tangga yang permukaannya tidak rata. Jadi diperhatikan kalau mau masuk itu ada tangga yang permukaannya tidak rata ya, atau benjol-benjol ya. Nah itu tubuh dari Tumenggung Endranata. Kemudian kakinya dikubur di tengah kolam. Nah, kolamnya tadi kan sudah dilihat-lihat ya, kelihatan. Hal ini dilakukan oleh Sultan Agung agar setiap orang yang ingin mengunjungi makam pasti menginjak salah satu dari bagian-bagian jasadnya, dan untuk mengenang sekaligus memperingatkan rakyatnya agar pengkhianatan tidak terjadi lagi. Jadi anak tangga yang tidak rata merupakan makam dari tubuh Tumenggung Endranata atau Endronoto. Di makam Imogiri ini juga terdapat peninggalan-peninggalan Sultan Agung Hanyokrokusumo yang berkuah dan menarik untuk kita lihat, dan insya Allah mempunyai khasiat atau mempunyai tuah. Peninggalan-peninggalan tersebut yaitu air suci dari 4 tempayan, kemudian cincin kayu yang terbuat dari tongkat Sultan Agung, kemudian daun 7 macam. Air suci 4 tempayan
ya kita lihat ada 4 gentong ya, tempayan atau gentong besar. Itu di pintu gerbang di Bukit Turang ya. Itu memasuki area makam Sultan Agung, terdapat 4 buah tempayan ya, yang berada di atas gerbang. Kedua, yaitu tempayan-tempayan ini merupakan pemberian dari 4 kerajaan kepada Sultan Agung. Tempayan pertama yang terletak di sisi barat merupakan pemberian dari Kerajaan Sriwijaya atau Palembang yang diberi nama Nyai Danumurti. Tempayan kedua merupakan pemberian dari Kerajaan Samudra Pasai atau Aceh yang diberi nama Kiai Danumaya. Tempayan ketiga merupakan pemberian dari Kerajaan Ngerum atau Turki yang diberi nama Kiai Mendung. Tempayan keempat merupakan pemberian dari Kerajaan Siam atau Thailand yang diberi nama Nyai Siem. Oleh Sultan Agung, keempat tempayan ini diisi air yang dipergunakan untuk berwudu. Air dari keempat tempayan tersebut disebut-sebut air suci dan memiliki khasiat yang dapat memberikan kekuatan dan sarana pengobatan. Pada awalnya tidak sembarang orang yang dapat meminum air dari tempayan-tempayan tersebut. Saat terjadinya serangan umum 1 Maret di Yogyakarta, Presiden Soekarno mengirimkan surat kepada Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 agar prajurit TNI yang bertempur di Yogyakarta diperbolehkan untuk meminum air suci tempayan tersebut. Sultan memperbolehkan para prajurit untuk meminum air tersebut. Usai meminum air tersebut, kekuatan prajurit bertambah sehingga dapat memenangkan pertempuran melawan Belanda. Nah, saat ini masyarakat umum dapat diperbolehkan kok ya meminum air suci itu ya. Tinggal diambil saja ya, kemudian atau bisa menanyakan kepada Punsen ya, atau diambilkan oleh Punsen. Insya Allah Punsen juga bersedia untuk mengambilkan. Baiklah para sahabat subscriber, alhamdulillah sudah usai semua dan ini sedang bersantai ya, setelah kita ziarah tadi di atas di makam Sultan Agung Hamengkubuwono. Alhamdulillah nampak saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita peserta nyadran bulan Ruah menjelang Ramadan atau menjelang puasa di bulan Ramadan. Ini adalah merupakan kebiasaan atau tradisi dari masyarakat Jawa khususnya, bahwa setiap menjelang bulan Ramadan kami itu biasa nyadran atau ziarah kirim doa kepada leluhur-leluhur. Jadi ini adalah tujuan yang positif dan semoga acara kami Jejak di Balik Tabir dapat membawa manfaat buat saya pribadi, buat jamaah, buat kerabat Keraton Surakarta Hadiningrat, dan juga buat para sahabat-sahabat subscriber. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di lain kesempatan. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santi, santi, santi. Rahayu, rahayu, rahayu. Lonceng, dan